Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya Pendeta Dwi Wijayanto mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan panduan 4M. Hari ini temanya adalah A New Commandment I Give Unto You. Artinya perintah baru kuberikan padamu. Dan saudara-saudara, mari kita menerima firman dengan sukacita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kehidupan, atas kesempatan yang Engkau izinkan untuk membaca firman-Mu. Kiranya Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 11. Demikian, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ada pertanyaan panduan pertama, apakah yang disampaikan Yohanes dalam ayat yang ke-11 ini berita yang sudah didengarnya dari semulanya? Apakah isi berita itu? Saudara-saudara, intinya adalah kita harus saling mengasihi dan saling menyayangi, saling memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, bahkan memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita. Dan bukan hanya pengampunan, tapi kita memberkati musuh-musuh kita. Karena kasih itu bukan hanya ada boleh di bibir kita saja, tapi harus menjadi suatu kenyataan, ya. Harus nyata di dalam hidup kita. Seperti juga yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi tanda bahwa kita adalah murid-murid Yesus ditandai dengan kita saling mengasihi. Standarnya seperti apa? Tadi dikatakan bahwa seperti aku mengasihi kamu. Jadi kita boleh belajar dari Yesus. Ya, kasihnya begitu besar, kasihnya begitu mulia, kasihnya begitu nyata. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu boleh kita terapkan di dalam hidup di rumah tangga, adik dan kakak, orang tua dengan anak, suami dengan istri, di gereja, bahkan di luar gereja pun, di sekolah, di mana saja kita berada, di pasar, di jalan. Kasih Allah itu harus terpancar dari kehidupan kita. Jadi kasih itu bukan hanya teori. Kalau kasih hanya teori itu adalah iman tanpa perbuatan. Tapi Tuhan menghendaki kita semua hidup di dalam kasih Tuhan yang nyata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi saudara-saudara, kasih Kristus itu ditandai dengan hidup saling menolong, saling menyayangi, saling membantu, saling memberikan semangat, saling mengampuni, saling menopang. Semua yang baik untuk kemuliaan Tuhan harus kita lakukan. Galatia 6 ayat yang ke-9 dan 10 juga mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang harus kita lakukan. Jangan pernah lelah, jangan pernah jemu-jemu berbuat baik, karena hidup kita setiap hari harus memuliakan Tuhan, harus menyenangkan hati Tuhan, berbuat baik supaya orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Walaupun di dunia yang nyata ini dikatakan di dalam Matius 24, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi kita tidak boleh demikian, tidak boleh dingin.
Roh Kudus harus terus menyala-nyala dalam hidup kita. Kasih Tuhan harus semakin menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita semakin bisa dirasakan oleh banyak orang. Kasih Tuhan mengalir dari hidup kita, menyentuh banyak orang, menyentuh semua orang yang merindukan jamahan Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita lakukan firman ini dan jangan hanya berteori. Dan mari kita juga bagikan firman ini kepada banyak orang, pada sahabat kita, teman kampus, teman di gereja, teman di sekolah, di kantor, di mana saja, bahwa kita harus mencerminkan kasih Tuhan dari hari ke hari. Demikian renungan singkat hari ini, dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, karena Engkau sudah menyertai kami dan mampukan kami untuk terus saling mengasihi yang satu dengan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.